Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, sungguh luar biasa. Saya percaya walaupun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian berbeda tempat dengan saya, tapi saya percaya bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan lewat ibadah kali ini terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, kehidupan yang baru Tuhan. Kami percaya bahwa keadaan akan semakin lebih baik Tuhan ke depannya Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan hidup kami Tuhan lewat ibadah kali ini Tuhan. Biar Engkau menjamah setiap pribadi kami Tuhan, jauh dekatnya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang terlewati Tuhan, semuanya Engkau jamah Tuhan, semuanya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, ini hidup kami Tuhan, ini jiwa kami Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, kami rasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan hidup kami lebih lagi Tuhan kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar setiap kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Baik Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku
mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi nyatakan, aku mau memuji-Mu. Biarlah ini menjadi deklarasi kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, amin Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi nyatakan, ku mau memuji, amin Tuhan. Lewat pujian ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau semakin ditinggikan Tuhan, lebih dari segalanya Yesus. Biarlah ini menjadi isi hati kami Tuhan, bahwa Engkau saja Tuhan yang layak Yesus. Terima segala pujian Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, amin Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus, hanya Engkau yang layak Tuhan. Semua pujian Yesus, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, biar kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Amin Tuhan, penuhi kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau Tuhan bahwa kami memiliki hidup yang baru Tuhan. Kami dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan, kami dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Oh, naikkan pujian sembah hanya kepada-Mu Tuhan. Ila paya sirara paya papa papa. Haleluya, Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Bapa, Kau sungguh luar biasa. Oh, haleluya, haleluya. Oh, biar segala pujian Tuhan hanya kepada-Mu Yesus. Biar segala nyanyian kami Tuhan, sembah kami Tuhan, kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau-lah satu-satunya Tuhan, Raja kami Tuhan. Saya berikan kesempatan bagi jemaat semua untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bahwa semua hal yang sudah Tuhan lakukan adalah teramat baik, Yesus. Mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau naikkan pujian kami, sembah kami Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu Tuhan, kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Lalu hari ini Tuhan kami Tuhan banyak menghabiskan waktu kami Tuhan untuk hal-hal lain Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan, kami mau perbaharui semuanya Tuhan. Bahwa gak ada satupun yang layak Tuhan, kami nomor satukan kecuali Engkau Tuhan. Kami terbatas jarak dan waktu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang sama ada di sini, Tuhan yang sama ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Ku mau memuji-Mu, ku ku selalu sembah Kau yang layak terima semua pujian. Amin Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami deklarasikan Tuhan, mau memuji-Mu. Amin Tuhan. Sudah apa-apa lapa ya.
Amin. Yes, yes. Oh, kami mau puji Engkau Tuhan. Betul Tuhan, ini curahan hati kami itu. Ini isi hati kami itu. Kami mau sembah Kau, Yesus. Kami mau puji Kau Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, yes, haleluya, yes, haleluya, yes. Kami percaya Tuhan, segala pujian Tuhan, bahwa semuanya Tuhan hanya kami tujukan kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan menerima semua itu Tuhan. Dan Tuhan, saat kali ini Tuhan, hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan hidup kami Tuhan. Jamaah Tuhan, biarlah kami Tuhan dapat mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Siap untuk memuji muliakan nama Tuhan. Semuanya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu Saudara terberkati lewat ibadah kali ini. Dan saya harap bahwa semuanya dapat bersuka cita dengan luar biasa untuk memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kami mau terbang bersama-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan, dalam kemuliaan.
sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa mukjizat itu nyata Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kami percaya Tuhan bahwa mukjizat-Mu itu nyata Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sekali lagi nyatakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sekali lagi nyatakan. Di saat saya persilakan kepada namanya. Kami tidak berdaya, namun Tuhan datang menolong kami dan memberikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, mukjizat-Mu masih nyata sampai saat ini. Oleh karena kasih dan pertolongan-Mu yang luar biasa, kami boleh menikmati kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ketika ku percaya, itu nyata. Ketika ku percaya, amin. Mukjizat itu nyata. Sampai saat ini Tuhan, mukjizat-Mu masih nyata dalam hidup kami. Pertolongan dan kasih karunia-Mu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Sehingga kami masih diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menikmati hari-hari hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami bersekutu menikmati kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kami mau menyembah, memuji nama Tuhan. Biarlah segala pujian dan hormat bagi Bapa kami yang dahsyat. Saat ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap hati kami.
Biarlah kami boleh membuka hati kami, menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi kehidupan di masa-masa yang sangat mencekam ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau ada dan berkata-kata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Semua yang siap sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di tahun ini saudaraku sungguh sangat membuat kita sebagai orang-orang yang percaya, secara manusiawi kita tidak dapat menerima, tetapi kembali lagi kita mengingat kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tetap bersyukur di dalam Tuhan. Sudah 1 bulan lebih kita tidak dapat jumpa secara langsung dikarenakan virus COVID-19 yang telah terjadi. Tetapi tidak akan mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku yang kasih Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Luar biasa. Seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Haleluya. Sekalipun saat ini kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di dalam bait-Nya yang kudus, namun kita percaya kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara dan saya tetap ada bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang dapat saya ambil di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Firman Tuhan sebagai berikut, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita di bulan Mei yaitu tetap setia beribadah. Tetap setia beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur ini panggilan untuk beribadah. Ibadah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Di mana saja dan kapan saja kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah Maha Hadir, Allah Maha Tahu.
Matius pasal 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini membuktikan bahwa Allah kita Allah Maha hadir. Dia hadir di mana kita berada, di mana kita bersekutu bersama-sama, dia ada di tempat saudara masing-masing. Jadi sebab itu pagi hari ini kita akan mau memberikan setiap pujian dan penyembahan kita dengan segenap kehidupan kita, ibadah kita yang tulus di hadapan Tuhan. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5 saya akan membagi di dalam 2 bagian, saudaraku. Ayat 1 sampai dengan 2 itu berbicara tentang panggilan untuk beribadah. Dikatakan di dalam ayat 1 di sana mengatakan mari. Itu adalah suatu kata memanggil kita, mari kita bersorak-sorai, beribadah dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, Allah memanggil kita untuk datang menyembah, untuk datang beribadah kepada Dia. Mari kepadaku, hai engkau yang letih lesu. Itu juga suatu panggilan, undangan Tuhan untuk kita mau datang kepada Dia, menyerahkan seluruh kehidupan kita, beban dan masalah hidup kita. Bersorak-sorailah. Artinya saudara, ibadah itu harus dilakukan dengan sukacita, dengan senang dan gembira, bukan dengan sedih atau dengan terpaksa. Setiap ibadah yang kita lakukan di hadapan Tuhan hendaknya kita lakukan dengan sukacita, dengan kegembiraan, bersorak-sorai, beria-ria di dalam Tuhan. Karena ibadah adalah salah satu kehendak daripada Allah. Ketika kita melakukan ibadah, berarti kita sedang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ayat 4 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Pelataran adalah tempat di mana orang-orang akan berdiri melayani Tuhan. Mari kita melayani Dia dan kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, mengundang hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Kita menyembah dengan segenap hati kita. Kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengundang hadirat Tuhan. Karena penyembahan yang sungguh-sungguh akan mendatangkan suatu sukacita yang besar, akan mendatangkan hadirat Tuhan, dan kita akan merasakan ada lawatan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama adalah panggilan untuk ibadah. Yang kedua, saudaraku, dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, alasan mengapa kita beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau pertama Mazmur Daud berkata, marilah kita bersorak-sorai, marilah kita beribadah kepada Tuhan kita. Yang kedua, alasan mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, saudaraku, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan itu pencipta. Dia yang menjadikan kita dan kita ini umat kepunyaan Allah. Allah tidak bisa memuji dirinya, Allah tidak bisa menyembah dirinya. Dia memanggil saudara dan saya, Dia membentuk, Dia menciptakan kita. Untuk apa saudara? Untuk kita datang memuji, meninggikan, menyembah Tuhan Allah kita. Mazmur 139 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Saudara bisa buka Alkitabnya. Di dalam Mazmur 139 ayat
13 sampai dengan 14 berkata demikian, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita menyadari siapa kita. Kita adalah buatan tangan Tuhan. Dia sudah menenun kita, Dia sudah membentuk kita di dalam rahim ibu kita, dan Dia akan melahirkan kita di dalam dunia. Untuk apa saudara? Untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita bukan lahir dari batu saudara, tetapi kita ada, itu karena Tuhan yang menghendaki kita ada di bumi ini. Yang kedua saudara, alasan mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Tuhan adalah penguasa, kita yang berdaulat. Dia adalah penguasa, kita yang berdaulat. Dia adalah pemimpin kita, Dia adalah gembala kita. Dan kita adalah umat, kita adalah domba. Dia adalah hakim kita yang adil, yang akan datang ke dalam dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa kehadiran Tuhan yang kedua bukan lagi membawa damai, tetapi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam firman Tuhan berkata, aku datang menghakimi semua manusia menurut perbuatannya. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan menyadari hidup kita, untuk apa saya ada di bumi ini. Dan mengapa saya ada di bumi ini. Apa tujuan Allah menempatkan saya di bumi ini. Pertanyaan itu biarlah kita jawab dalam kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga saudaraku, alasan mengapa kita beribadah kepada Tuhan, Dia Tuhan sang pemberi segala keperluan. Karena Dia Tuhan sang pemberi segala keperluan. Tahukah kita apa yang kita makan? Apakah yang kita pakai selama ini? Apa yang kita minum selama ini? Itu adalah suatu pemberian daripada Tuhan. Ada lagu berkata yang sering dilakukan oleh sekolah minggu, bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku, kata Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita menghasilkan, itu semua karena Tuhan. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, harus kita sadari, jangan kita merasa segala sesuatu yang kita miliki itu hasil dari kekuatan kita. Mazmur 127 ayat 1-2 berkata demikian, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangun. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberi kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tahu enggak saudara, waktu kita tidur, Tuhan sedang memberkati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita untuk di esok harinya. Alasan yang keempat, mengapa saudaraku kita harus beribadah kepada Tuhan.
kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa, maka kita harus memberi diri kita untuk menyembah. Alasan yang keempat, mengapa kita harus beribadah? Karena Dia Tuhan yang baik dan setia. Dia Tuhan yang baik dan Dia Tuhan yang setia. Bukti daripada kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan, kita masih ada sampai saat ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat mengingkari dirinya, menyangkali dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyadari bahwa betapa pentingnya kita beribadah kepada Allah. Paulus berkata di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Bahwa mari kita tetap terus setia beribadah dalam keadaan apapun, susah dan senang. Ibadah tetap kita lakukan dalam hidup kita, karena salah satu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita adalah mari kita beribadah dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita kembali mengingat bagaimana kebaikan dan kasih kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang senantiasa menolong, melindungi, memelihara. Sampai hari ini kita boleh ada bersama-sama. Katakan di dalam hidup kita bersama, aku ada oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kegagahan saya. Aku bisa menikmati hari-hari hidup dan menikmati berkat Tuhan itu semua karena kasih, kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam hidupku. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan Tuhan. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah pada kita. Katakan ingat kasih-Nya. Amin. Ingat kasih-Nya, oh, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit,
kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa. Oh, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia perlukan, dia perlukan, dia puaskan hasratku. Katakan, ku takkan lupa Tuhan. Mari kita akan mengingat bagaimana baiknya Tuhan di dalam hidup kita, bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita masih ada, itu semua karena kebaikan yang luar biasa yang Dia nyatakan dalam hidup kita. Jangan ada di antara kita merasa bahwa ini semua karena kuat dan gagah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Haleluya. Dia puaskan hasratku, ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu senantiasa meneguhkan iman kami di tengah-tengah kehidupan yang melanda dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan hidup kami sampai kami boleh menikmati hari-hari hidup bersama Tuhan. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Setiamu Tuhan bagi kami, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang luar biasa, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kehadirat-Mu. Engkau sangat baik, sangat baik, sangat baik. Luar biasa kuasa-Mu Tuhan.
apakah kami membalas kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami? Hanya dengan segenap hidup kami mau menaikkan pujian syukur kami dengan sukacita, dengan segenap hati kami, dengan ketulusan hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kehadirat-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Engkau camkan di dalam hati kami, mengambil bahagian dalam hati kami, membentuk kami, membawa kami menjadi orang-orang yang mencintai persekutuan bersama dengan Tuhan. Kami mau pakai hari-hari hidup kami untuk beribadah kepada-Mu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan sukacita. Karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang dahsyat, pencipta langit dan bumi. Engkau menciptakan kami, Engkau menjadi hakim, Engkau menjadi pemimpin bagi kami. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih, hari ini kami akan menikmati kembali Tuhan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Engkau mengasihi kami, menyelamatkan kami Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini menyambil bagian di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, oleh karena darah-Mu yang telah menebus kami, menyucikan kami, melayakkan kami, memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Tuhan, kami akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus di pagi hari ini. Biarlah roti dan anggur adalah tubuh dan darah-Mu yang kami akan nikmati bersama. Kami akan menerima dengan iman kepercayaan kami bahwa Engkau telah mati dan bangkit, naik ke surga dan akan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Mari Bapak Ibu, kita percaya bahwa ini adalah tubuh Yesus Kristus yang telah diserahkan di atas kayu salib. Peganglah dengan iman. Biarlah kita percaya bahwa ini adalah tubuh dan darah Yesus yang akan kita terima dengan iman kepercayaan kita. Engkau berdoa secara pribadi. Katakan, Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudara memegang tubuh Kristus. Pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung. Hayat Golgota, pancaran yang agung, salib-Mu
dapat henti. Ya. Mari Bapak Ibu, peganglah roti yang adalah tubuh dari Yesus yang telah dipecah-pecahkannya. Terimalah itu dengan iman dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kembali kita mengambil anggur yang adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Terimalah itu dengan iman. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak dapat hentian. Katakan salibmu, salibmu, amin. Salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak dapat hentian. Terima kasih Tuhan, kami telah menikmati tubuh dan darah-Mu. Biarlah itu menjadi bagian di dalam hidup kami. Dan terus kami memuliakan Tuhan, terus kami bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau hanya satu-satunya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang layak kami puji. Engkaulah kekuatan benteng hidup kami, perisai iman kami untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan masalah. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Biarlah perlindungan-Mu senantiasa terus ada di dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu terus menyertai setiap perjalanan hidup kami. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan, Engkau juga akan tolong memberikan kemampuan dan kekuatan kesehatan. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan di hidup mereka. Engkau akan memelihara mereka di mana mereka berada. Biarlah mereka tetap bersekutu, menyembah, memuji, mencari Tuhan dengan segenap hati mereka di hadapan-Mu Tuhan. Mereka tetap setia. Apapun yang terjadi tidak akan membuat mereka jauh di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus dan Roh Kudus buat perjamuan kudus
di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, berapa banyak kita yang terberkati? Saya minta Bapak Ibu Saudara angkat tangannya. Haleluya, saya percaya walaupun saya tidak melihat, tapi saya percaya bahwa semua yang terberkati lewat perjamuan hari ini. Kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat pujian bahwa Roh Kudus Engkau hadir di sini Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih hari ini kami telah menaikkan pujian, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami telah menikmati perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa terus menolong dan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami berdoa di sepanjang minggu ini, Tuhan akan memberikan mereka kemampuan dan kekuatan di mana mereka berada. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan ada tinggal bersama-sama dengan mereka. Apa saja yang mereka perbuat dibuat mereka berhasil. Jika ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang terjatuh Engkau angkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyidari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya semua katakan amin.